Halo semuanya, sekarang di samping gue sudah ada mobil yang kelasnya paling digandrungi atau dicintai oleh masyarakat Indonesia, yaitu MPV 7-seater. Dan di samping gue sekarang, MPV 7-seaternya ini bukan MPV 7-seater biasa. Dia masuk kelas premium, iya. Tapi yang paling gue highlight adalah keunikan dari mobil ini. Yes, apalagi kalau bukan XPeng X9. Nah, keunikannya apa aja sih yang ditawarkan dari mobil ini? Yuk langsung aja kita OTW bareng XPeng X9. Bukan mobilnya saja yang unik, tapi approach dari perusahaan XPeng itu sangat unik. Kenapa? Perusahaannya ini AI driven banget, dari pengembangan teknologinya, dari sistem ADAS-nya, cockpitnya, entertainment-nya, semua AI driven. Jadi mobil ini itu bisa dibilang dikembangkan dengan bantuan AI. Nah, nggak cuma teknologinya aja, desainnya ini juga unik. Kalau misalnya MPV yang besar seperti ini, yang premium, biasanya desainnya tuh boxy, terus juga kaku tarikan garisnya gitu ya. Kalau XPeng X9 ini, dia desainnya tuh seperti sebuah coupe. Jadi bisa kita bilang ini adalah sebuah MPV coupe. Kalian bisa lihat ya nih depannya nih, bentuknya itu seperti sebuah spaceship atau kapal luar angkasa. Jadi ini futuristik banget desainnya. Dari desain lampunya, terus juga desain grillnya, lower bumpernya, itu semuanya bisa kalian, ini modern banget sih. Jadi beda banget sama MPV di kelasnya yang kita kenal. Terus juga walaupun dia unik, tetap aja kalau namanya MPV sebesar ini, tetap ada approach desain yang sama, yaitu dimana hoodnya tidak panjang. Jadi untuk mengakomodir mobil ini supaya bisa tetap nyaman dikendarai di dalam kota gitu. Lampunya nih, bisa kalian lihat ya nih, unik banget. Terus juga tadi bicara soal dimensi juga, mobil ini juga cukup panjang. Bukan cukup panjang sih, sebenarnya sangat panjang ya. Panjangnya itu hampir di 5,3 meter, tepatnya di 5,29 meteran. Terus lebarnya di 1,9 meteran. Dan tingginya, karena dia approach-nya coupe, tingginya itu nggak terlalu tinggi. Tingginya itu ada di 1,7 meteran. Ya tinggi yang sebenarnya lumrah ya di sebuah mobil ya. Jadi untuk tinggi yang cukup lumrah ya di sebuah mobil ya. Terus juga kalian bisa lihat desain sampingnya, ini dia agresif juga untuk velgnya. Biasanya kalau MPV kan pakai 18-19 inci velgnya, dia pakai velg 20 inci. Nah, untuk profil bannya sendiri itu juga cukup besar. Profilnya tuh di 235/50 R20. Jadi walaupun dia pakai velg 20, tapi profilnya tetap dibikin di 50. Jadinya ini bisa gue bilang sangat menunjang kenyamanan. Nanti kita coba waktu kita OTW bareng mobil ini. Ya, dan sampingnya juga groove-nya tetap dibikin kaku karena memang dia harus memberikan ruang yang lebih juga. Jadi akhirnya dibikinlah desain seperti ini. Terus juga di samping sini juga ada kamera yang dedicated untuk kamera 360-nya yang ada di spionnya. Terus juga ada kamera yang dedicated untuk kalau misalnya kita berpindah jalur gitu, dia akan menampilkan citra di speedometer ya, jadi memudahkan kita kalau mau misalnya pindah jalur. Terus juga untuk ground clearance-nya sendiri, mobil ini ground clearance-nya karena dia pakai air suspension, itu bisa di setel. Jadi kalian bisa naikin 40 mm, atau misalnya kalian bisa rendahkan juga sekitar 20 mm dari tinggi asalnya. Jadi ini bervariasi banget, jadi tergantung kebutuhan kalian. Misalnya kalian lagi di jalan tol yang cukup mulus, kalian pengen stabilitas lebih, kalian bisa turunin ground clearance ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi di jalan yang agak rusak gitu ya, kalian bisa naikin ground clearance-nya. Atau misalnya memudahkan keluar masuk penumpang, kalian bisa naikin atau turunin ground clearance-nya. Nah, desain belakangnya ini yang paling unik ya. Desain belakangnya tuh unik banget. Jadi kalau misalnya kalian di jalan ngeliat desain belakangnya, ini udah ketahuan ini adalah sebuah XPeng X9. Gak ada gue rasa MPV yang desainnya unik ini untuk desain belakangnya. Tapi sayangnya memang harganya sudah 1 miliar lebih, tapi tidak disematkan wiper belakang. Jadi ya kalau misalnya mungkin kita berjalan jauh lagi di tol luar kota gitu ya, lagi hujan gede, tiba-tiba mau parkir di rest area, agak kesulitan di belakangnya sih gitu. Dia kalau lampu belakangnya sendiri, untuk lampu belakangnya sendiri dia full LED juga. Lampunya juga cukup bagus.
untuk desainnya. Dan ya unik banget sih. Ini benar-benar adalah sebuah mobil yang approach-nya untuk desainnya tuh unik banget. Terus kalau berbicara soal akomodasi bagasinya, ini luas banget. Kalau misalnya kita pakai 3 baris tegak aja, itu masih bisa menaruh barang yang cukup banyak seperti kursi roda, terus juga mungkin koper yang besar itu masih muat 1 gitu. Kalau cabin size mungkin masih 3-4 itu masih muat di belakang. Kalau baris 3 dilipat itu bisa langsung ada kapasitas sekitar 2000-an liter, 2700-an liter ya. Jadi ini unik banget, dan untuk pelipatan bangku ke belakangnya juga udah elektrik. Dan misalnya ini bangku belakangnya unik banget dilipat ya, bisa kalian mempertahankan coakan yang di belakang itu, bisa kalian lipat ke depan, atau misalnya kalian bisa lipat ke belakang, jadi bisa terbentuk ruang bagasi yang rata. Jadi ini adalah hal yang menurut kami sangat unik di Xpeng X9 ini untuk akomodasinya. Nah, dari luar unik. Nah, sekarang kita bahas untuk interiornya. Let's go. Kalau ngebahas soal interiornya, desain interiornya itu bagus. Jadi futuristik, terus juga permainan warnanya juga bagus. Apalagi warna putih seperti ini, itu kerasa mewah banget. Tapi kalau misalnya kalian berencana untuk pakai mobil ini sebagai mobil harian kalian, ada baiknya kalian ambil opsi warna interior yang hitam karena lebih durable. Memang kalau putih ini tuh kerasanya tuh lebih luas, lebih roomy, lebih futuristik, lebih mewah. Tapi kalau misalnya mobil ini dipakai harian, meskipun kalian apik, bertahun-tahun ke depan warnanya bisa berubah. Jadi warnanya itu tidak putih seperti waktu mobil ini pertama kali diantar ke kalian. Nantinya kalian akan kecewa. Kalau yang hitam, mau kalian pakai kayak gimana pun warnanya akan stay. Jadi lebih durable. Tapi yang warna hitam nggak kalah bagus kok desainnya. Dia tetap kerasa mewah, permainan warnanya juga bagus. Ditambah lagi dia juga punya ambient light yang kalau menyala ketika malam hari itu bagus banget. Di belakang sini untuk joknya, kebetulan kita pakai tipe yang Pro ya, bukan yang Pro Plus. Jadi dia tetap captain seat seperti ini, pilot seat juga. Tapi untuk armrest ya, itu tidak sebesar yang Pro Plus. Kalau yang Pro Plus tuh lebih besar. Tapi di situ ada handicap ya. Kalau yang Pro Plus, karena dia lebih lebar kursinya, otomatis untuk celah yang ke belakang sini, untuk ke baris ketiga, itu udah nggak ada sama sekali. Dan biasanya kalau kalian bawa anak kecil, mereka suka banget nih kalau misalnya mobil yang captain seat yang ada celah di sini, karena mereka bisa lari-larian gitu, bisa jalan ke belakang dengan leluasa. Kalau yang Pro Plus, kalau pindah ke belakang tuh kalian cuma hanya bisa menekan tombol yang ada di samping jok ya. Kalau di sini tuh kalian bisa lewat tengah sini atau tekan tombol juga yang ada di samping jok ya untuk pindah ke belakang. Terus untuk joknya sendiri cushionnya ini nyaman, dia soft banget, bahan kulitnya juga bagus, dia overrated, bagus. Nyaman banget di sini. Terus juga di belakang sini dia juga sudah ada tray table, tapi tray table-nya tidak ada coakan untuk naruh gelas ya. Jadi dia dibiarkan flat aja. Jadi untuk selain makan kalian juga bisa misalnya lagi ada conference call, tiba-tiba lagi di perjalanan, kalian langsung buka tablet kalian di sini atau gadget kalian di sini, langsung taruh aja di sini. Dan kalau misalnya kalian ingin ngisi daya, kalian cukup colok power source yang ada di sini. Jadi ini ada colokan USB-C 60 watt yang cukup cepat untuk ngecas gadget kalian. Dan kalau misalnya kalian lupa bawa kabel, tenang aja, di samping sebelah sini ada wireless charger. Jadi convenient banget. Terus di belakang sini dia juga ada cooler box. Tapi ini bukan cooler box aja fungsinya, ini juga bisa untuk memanaskan makanan kalian. Jadi kalau misalnya kalian bawa makanan, misalnya nasi gitu ya, misalnya di tengah jalan udah dingin, kalian bisa tinggal masukin ke sini dan langsung pencet tombol yang ada asap-asapnya. Ini langsung dia berganti fungsi sebagai penghangat makanan. Kalau misalnya kalian mau dinginin makanan, tinggal tekan tombol yang ada seperti aksen saljunya di sebelah kirinya. Nah, untuk buka tutupnya tuh ada di sini. Jadi buka tutupnya juga udah elektrik. Dan di atasnya tuh ada tombol untuk nyetel AC. Jadi AC-nya tuh ada dual zone, untuk belakang sini penumpang kanan dan penumpang kiri tuh bisa dibedain. Fan-nya juga ya bisa di setel juga di tengah sini, tapi kalau kanan kiri nggak bisa dibedain ya, satu sama. Terus di belakang sini juga ada entertainment screen sebesar 21,4 inci. Ya, jadi untuk bukanya kalian bisa pencet tombol di samping sini dan langsung terbuka dengan sendirinya. Nah, ini screennya fiturnya juga banyak, ada Spotify, Disney Plus, Apple TV, Prime Video, Xplay, Amazon Music, Apple Music, TikTok, Instagram, itu semuanya bisa dibuka di sini. Dan di TV-nya juga support untuk relaxation mode. Jadi di sini ada mindful space, namanya active mindfulness. Ketika kalian aktifkan, dia langsung menyetel dengan sendirinya ke posisi yang relax.
Aduh, jangan deh, jangan masih syuting ya, nanti ketiduran. Oke, ini kalau misalnya mau keluar, gampang, tinggal pencet X aja di sini dan dia langsung masuk ke fungsi entertainment screen yang biasa, dan bangkunya juga langsung ke settingan awal ya. Nah, untuk kontrol bangkunya sendiri juga udah full elektrik di sini dan ada massage seat juga, dan massage seatnya bisa kalian setel melalui mode, ada tombol mode di sini. Terus juga ventilated dan cool seatnya juga ada tombol di sebelah sini, jadi kalian bisa langsung setting aja, dan di ini udah nggak ada pengaturan mekanis lagi. Dan kalau misalnya nih screennya kalian mau tutup, kalian bisa pencet di sini atau misalnya pakai voice command seperti "Hai X Bang", "Hai X Bang", "Close rear screen". Tuh, seintuitif itu untuk screennya ya. Terus juga di belakang sini udah pakai panoramic roof, dia belum ada sunroof, tapi ya nggak apa-apa, panoramic sunroof siapa sih yang make di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kepake juga. Terus juga dia untuk buka pintunya, tutup pintunya, tombolnya di handlebarnya di sini, bukan di sini. Sunshade juga sudah hadir sebagai pelengkap untuk menambah privasi kalian ya. Itu aja dari baris di tengahnya, baris keduanya. Sekarang kita lihat baris tiganya, let's go. Nah, ini dia baris tiganya. Kalau misalnya kalian udah masuk ke baris tiganya, kalian mau mundurin joknya tinggal tekan satu tombol aja, dan dia langsung mundurnya tuh nggak menyamakan dengan yang tadi, tapi dia detect penumpang di belakang dan langsung kasih ruang buat lutut kita nih. Nah, untuk posisi gini, tinggi gue 180 cm, ini masih ada sekitar hampir 5 jari lebih ya. Dan untuk footroom ini juga ya masih ada lah, walaupun sebenarnya agak sempit karena memang jok di depan, ini pilot seat, jadinya ya agak terbatas untuk footroomnya. Headroom sendiri juga walaupun dia approach-nya coupe ya, jadi ini headroom ini masih lumayan, masih hampir 5 jari juga, jadi masih oke banget. Terus di belakang sini yang paling unik adalah untuk headrest-nya. Kalian mau naikin nih ya, yang bagian tengah, itu kalian tinggal tekan tombol di tengah sini. Jadi udah nggak pakai mekanisme lagi nih. Terus kalau misalnya kalian nih mau recline baris tiganya, yes, baris tiga ini udah recline dan baris recline-nya sudah otomatis. Dan ketika recline, headrest-nya tuh langsung turun di sini. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya mentok ke bagasi belakang. Unik banget. Terus juga walaupun di baris ketiga cushion joknya juga masih tebal, cushionnya masih empuk banget, hampir sama dengan baris kedua. Terus juga di sini masih ada 2 buah Type-C port untuk pengisi gadget kalian. Dan kalau kalian wondering, mobil ini kok udah 1M, AC-nya nggak ada untuk baris 2, baris 3. Untuk AC-nya, dia bukan pakai bonggol lagi atau misalnya pakai kisi-kisi di plafonnya, tapi dia langsung ada sebuah kisi-kisi besar yang melingkar dari belakang ke depan, dan ini itu langsung menyemburkan AC dengan arah yang sangat sesuai. Jadi nggak nyembur ke badan kalian, muka kalian yang bikin kalian kurang nyaman. Ini entah gimana, itu settingannya udah sesuai banget. Ya, itu aja di baris 3. Sekarang kita lihat yuk bentuk baris depannya gimana. Kalau berbicara baris depannya, ya ini approach-nya udah seperti mobil-mobil Tiongkok pada umumnya. Tombol fisiknya minim. Tombol fisik di sini tuh cuma ada untuk power window, terus untuk buka dan ngunci pintunya, wiper, sen, dan ada tuas transmisi, serta adanya 2 tombol multifungsi di sini yang bisa kalian ganti-ganti fungsinya di sini. Sisa kontrolnya itu semuanya di layar. Kayak misalnya lipat spion, buka charging port, charging 360 kamera mau nyalain, itu semuanya di center screen. Dan untuk nyalain dan matiin lampu, kalau misalnya kalian nggak mau mode auto, itu juga dilakukan di center screen-nya. Jadi semua kontrolnya itu di sini. Ya memang butuh penyesuaian, tapi ini tertolong dengan voice command-nya yang sangat intuitif. Nih, kita coba ya. Hai X Bang. Hey. Open rear screen. The rear entertainment screen is on. Please be careful to avoid it. Tuh. Dia langsung bisa mengerti dengan baik dan responnya pun cukup cepat. Jadi minim tombol di sini bukan masalah, tapi sekali lagi butuh adaptasi. Dan untuk screen-nya sendiri dia cukup besar ya. Ini screen-nya ada di 17,3 inci dan resolusinya juga cukup tinggi. Dan kalau misalnya di sini itu ada
real time air assist atau surround assist. Jadi kalau misalnya di sekitar kalian mau lihat objek apa yang ke-detect, ini kayak ada mobil tes gitu, kita di sana gitu ya, ada mobil kamera car, itu bisa ke-detect di sini. Dan ini ada mobilnya dan langsung kelihatan nih mobil. Dan kalau ada orang, dia langsung ngedetectnya orang. Dan kalau motor, dia ngedetectnya motor. Jadi bagus banget. Terus instrumen cluster juga ya sederhana dibikinnya. Dan ya untuk door trim semuanya dibikin premium soft touch, dashboard juga dibikin soft touch semua, dan untuk driver attention assist itu ada di sini. Jadi ada di sini, jadi nggak mengganggu pandangan kalian. Dan kalau misalnya kita berbelok nih, misalnya driver attention assist sensornya itu ketutup, kebanyakan kalau yang ditaruh di depan misalnya ketutup sama tangan kita, dia akan ngedetect kalau kita nggak konsentrasi. Tapi kalau ditaruh di sini, itu bisa lebih akurat lagi. Di depan sini dia juga untuk penumpang depan dan juga driver udah electric seat, dan udah ada massage seat juga, ventilated dan heated seat juga sudah ada. Wireless charging ada di sini hadir sebagai standar, dan walaupun di tengah sini itu udah dijadikan cool box dan juga untuk pemanas makanan, tapi untuk center console masih ada tersedia di sini. Terus untuk posisi nyetir sendiri dia cukup tinggi, tapi kalau kalian mau rendah, misalnya mau ngerasain sensasi kupenya, ya tetap bisa, tapi nggak sekupe misalnya kalian pakai kupe beneran gitu ya. Untuk setirnya sendiri ya, ini setir organik mobil-mobil Tiongkok ya, tapi masih enak digenggam juga, dia flat top dan juga flat bottom. Dan oh ya, untuk spion tengahnya dia udah nggak pakai spion cermin lagi, dia pakai digital mirror seperti ini. Ini ada alasannya, karena kalau kalian lihat belakang itu kaca kecil, jadi dia disematkan digital mirror seperti ini. Ya agak butuh penyesuaian sih, karena memang ini deket banget, beda sama digital mirror konvensional yang biasa kita pakai ya. Untuk panoramiknya dia juga besar banget dan bisa dibuka. Kalau yang tengah itu melalui voice command, atau misalnya melalui di tengah sini dia juga udah ada kontrolnya, jadi nggak terlalu repot untuk kontrolnya. Ya, itu aja kalau dari interiornya. Oh ya, untuk kisi-kisi AC-nya sendiri dia juga dibikinnya rapi, kerasa premium, dan untuk hembusannya itu bisa kalian setting di center console-nya ini, di center screen-nya ini. Jadi ya, ini arah hembusannya bisa kalian setting di sini. Ya, cukup teknologi dari mobil ini itu oke banget sih, untuk mengingat harganya yang cukup bersaing di kelasnya. Untuk dapur pacu ya, akan kita bahas sambil kita OTW bareng Xpeng X9 ini. Let's go! Ya, langsung aja kita OTW bareng Xpeng X9 Pro. Ya, waktu OTW bareng ini Xpeng X9 Pro, jujur hal pertama yang gue notice adalah dia dashboardnya panjang banget ya. Jadi ke depan itu berasa kalau kita lagi bawa mobil besar. Ya, ini dashboardnya panjang banget, tapi blind spotnya minim karena dia kaca cukup besar. Dan untuk pilar ayah sendiri, pilar ayah juga cukup besar, tapi dia ada kaca kecil partisi di belakang sini yang membuat kita mudah untuk memantau objek yang ada di belakang spionnya. Ini oke sih, mengingat mobil ini cukup besar, dan kalau blind spot itu ada menjadi masalah yang cukup major di mobil ini. Untuk dapur pacu sendiri dia pakai motor listrik FWD, jadi penggerak depan. Untuk tenaga sendiri dia ada di 351 horsepower dan torsinya ada di 450 Nm. Akselerasinya sendiri 0 ke 100 mampu dituntaskan dalam waktu 7,9 detik. Ya, ini cukup cepat ya, mengingat dia bodinya besar, terus juga bebannya juga cukup berat karena juga baterainya cukup besar. Baterai sendiri itu ada di 101,5 kWh. Ya, sekali pengacasan penuh mampu menempuh jarak sejauh 590 km menurut standar perhitungan WLTP. Dan untuk charging sendiri, untuk AC dia support daya sampai 11 kW, dan untuk DC dia bisa sampai 351 kW. Jadi kalau ngecas dari 10 sampai 80% itu hitungan belasan menit saja. Nah, kalau misalnya berbicara mobil keluarga seperti ini, kita pasti berbicara soal kenyamanannya. Dan kebetulan di belakang udah ada Nanda nih yang ngetes di baris kedua. Nan, gimana Nan di belakang Nan?
tidur. Woi Nan, Woi. Nan, syuting kali. Oh iya, maaf, nyaman banget di belakang. Di belakang Bang. gimana Nan menurut lo Nan? Nyaman abis, legroom jauh banget, suspensi enak parah. Ya karena dia udah pakai Airsas Nan. Oh Pakai pantes. Airsas. Padahal tadi baru jalan kita ya. Baru jalan, kayaknya belum sampai 5 menit dia udah tidur kayak tadi. Nyaman banget di belakang, apalagi Ya udah. bandingkan suspensinya itu loh ya. Karena tadi kan dibantu dengan Airsus tadi. Jadi Benar, dia bagiannya- pakai Airsus, terus juga dia juga ketinggiannya juga bisa diatur ya Nan ya. Tadi seperti gue bilang di awal, oke. dia bisa naik turun. Dan ayunan Airsas tuh nggak bohong ya Nan ya. Bener, nyaman banget. banget di belakang. Tapi kalau gue di pengemudi sendiri Nan, ngerasa kalau dalam kota misalnya ngelewatin undulasi jalanan terus juga di peak kayak gini Nan ya, ayunannya itu pas. Setuju. Di Setuju. belakang juga nyaman mas. Setuju kan? Setuju. Tapi sebenarnya ada handicapnya. Apa tuh? Kalau misalnya kita lewatin tol Trans Jawa, itu kan dentumannya nggak nyantai kan, Bener, karena kan jalannya cor-coran juga. jalan kan. juga. Itu lu ngerasa nggak sih Nan kalau misalnya ini karakter suspensinya kalau kita pakai di tol Trans Jawa yang dentumannya nggak nyantai itu, seandainya bisa dibikin sedikit stiff aja, itu bakal perfect. Harusnya iya, karena mengingat ini kalau misalnya di jalan kalau halus gini sih emang nyaman. Tapi kalau misalnya ketemu jalan yang gelombang dikit, agak sedikit mengayun sih menurut gue. Lama-lama bisa jadi capek Nan ya. Iya, benar. Bener sih. Tapi cuma itu maksudnya sebenarnya bisa dibikin agak lebih stiff Iya, sedikit. tapi ini juga masih taraf nyaman gitu. Berarti harus nyaman ya. Sebenarnya bisa di setting di sini kan ada comfort plus, comfort, standar dan juga stiff. Itu semuanya bisa di setting di sini. Cuma kemarin gue coba ke standar, itu langsung naik stiffnya jauh banget sih Nan. Oh iya. Jauh banget naik stiffnya. Jadi ya agak disayangkan sih. Andainya bisa standarnya bisa lebih ini dikit ya Nan ya, bisa lebih Agak- empuk, bisa iya, lebih iya. bisa enak ya. Jadi perfect gitu. Jadi perfect, benar. Terus kalau untuk noise sendiri gimana Nan? Noise, wah, kacau dalam artian positif. Kenapa tuh kacaunya tuh? Senyap banget di belakang, Mbak. Senyap banget, Senyap banget. senyap banget. Suara angin gitu nggak kedengeran? Nggak ada. Suara kedengeran. angin, suara road noise juga kurang, apalagi kalau suara Jangan begitu. Tolong editor. Kalau editor. Yang edit kan saya sendiri ya. Oke. Suara ban masih oke Nan ya? Masih. Walaupun emang masih ada sedikit suara yang masuk, tapi Masih wajar banget kan? wajar dan nggak ngeganggu gitu. Ya wajarnya mobil Hmm. pada umumnya. Ya karena dia juga udah pakai double glass juga sih untuk kaca belakangnya ya. Oh, pantes. Udah pakai double glass. Depan juga udah pakai double glass ini. Oh, Jadi, depan belakang ya. berarti. Suara bisa diredam dengan cukup baik. Iya. Nah, ini kalau belok gini gimana Nan? Ya, kerasa agak body rollnya agak kerasa sih kalau Kerasa, misalnya belok. ya? Dengan kecepatan sekitar 40 kilometeran ya dan Iya. cukup menikung tadi. Ya, itu masih berasa ya? Masih Ya berasa wajar. wajar dan Ya. ini kan karena mobil lumayan apa ya? Boxy kan. Ya, Tapi masih enak kok, bukan yang limbung banget enggak. bukan yang limbung banget, benar. masih Ya memang dia approach-nya buat comfort, bukan buat sporty benar. gitu. Tapi masih oke Masih lah. aman banget di belakang. Mm-mm. Ya buktinya tadi kan bisa tidur dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, Nan ngomongin suara tadi Nan. Mm. Sound systemnya gimana? Wah, 2 jempol. Wis. Karena ini juga udah didukung sama audio premium sound dari X Opera kan. Yes, benar. Audio juga enak banget sih di belakang, Bang. Dia speakernya juga oke, dia ada 23 speaker. Jadi untuk Wow. mobil sebesar ini Iya. itu soundnya itu mumpuni banget sih. Iya, itu speaker kalau jadi orang Ya. dikumpulin satu kelas jadi itu. Satu kelas. Satu kelas bukan satu angkatan satu ya. angkatan banyak dong. Kebanyakan, Bang. Iya, iya. Ini apa comfort sebagai penumpang lo pakai mobil ini oke banget ya Nan? Oke banget. Oke banget. Kerasa premium juga di belakangnya Nan. Parah. Kerasa Premium premium. habis. Untuk saya yang dari kabupaten nih, saya sedikit norak di belakang sini. Wah, kok ini bisa begini, wah. Gitu. Oke, nanti editor gimana tuh? Ngeditnya gimana tuh? Ntar yang edit saya sendiri. Ini ya sebagai penumpang juga oke ya. Terus juga driver sendiri dan di sini juga udah ada X-Pilot. Jadi kalau misalnya kita aktifin adaptive cruise control-nya untuk ngaktifinnya itu tinggal tekan tuas transmisinya 2 kali ke bawah. Jadi ini mekanismenya sama seperti mobil Tiongkok yang mungkin udah pakai kebanyakan kontrol itu di layar. Itu rata-rata pengaktifan adaptive cruise control itu sama seperti ini. Dan X-Pilot ini tidak mendukung adaptive cruise control aja. Tapi untuk lane changing itu dia bisa lane changing secara otomatis. Kalian cukup pegang setirnya sedikit aja dan
dia langsung berpindah ke jalur sebelah kalian apabila jalurnya kosong, aman gitu ya. Dan apabila ada mobil, mungkin jarak satu mobil, dia langsung nggak mau pindah. Dan adaptive cruise control-nya pun juga halus. Dia tuh kalau misalnya ada diserobot sama mobil, dia bukan yang kagok, bukan yang latah, langsung ngerem tiba-tiba. Enggak, dia tuh ngeremnya halus, tapi masih dalam batas nyaman. Tapi kalau misalnya mobil depan ngerem mendadak, ya otomatis dia ngerem mendadak juga lah. Untuk ADAS-nya juga dia lengkap, dia banyak banget ADAS-nya. Terus juga untuk X-Pilot tadi, itu juga sudah didukung dengan sistem autonomous parking. Jadi autonomous parkingnya itu bekerjanya kalian cukup berhenti di parkiran. Kalau misalnya parkiran ada garis ya, dia langsung ngedetect space yang memungkinkan untuk mobil ini. Kalian tinggal pilih space-nya aja dan mobil langsung mundur tanpa kalian harus intervensi setir maupun rem serta gasnya. Convenient karena memang mobil ini besar sekali dimensinya. Terus juga besar sekali dimensinya. Dan bicara soal dimensi besar, X-Max X9 Pro ini juga didukung dengan rear wheel steering yang bisa memiringkan ban. Kalau misalnya kalian muter balik nih, jadi dia akan belok ke arah yang berlawanan, jadi mobilnya bisa belok lebih patah. Jadi walaupun dia dimensinya 5 meteran lebih, hampir 5,3 meter, muter balik bukan masalah besar buat mobil ini. Karena ya ini banget, radius putar tuh kecil banget ya. Dan kalau misalnya kecepatan tinggi, rear wheel steering itu bukan yang non-aktif, tapi dia cara bekerja itu berubah. Kalau misalnya kita putar balik, dia kan beloknya ke arah berlawanan. Tapi kalau misalnya kita lagi kecepatan tinggi di tol gitu ya, dia akan mengikuti arah setirnya. Jadi kalau misalnya berpindah jalur, itu akan bisa lebih responsif dibandingkan dengan mobil yang tidak memakai rear wheel steering. Jadi kalau untuk driver, mobil ini nggak kerasa sebuah mobil besar sih kalau misalnya di jalan besar. Tapi kalau misalnya kalian lihat ke depan, itu pertama kali itu kerasa kalau mobil ini ada mobil gede, karena tadi gue bilang udah seperti gede. Tapi kalau misalnya udah jalan sih, ya nyetirnya enak, posisi nyetirnya juga enak, tinggi, commanding, jadi semuanya kelihatan. Tapi masih oke. Ya, untuk tenaga dari mobil ini, power delivery-nya untuk eco seperti ini memang dia halus. Jadi kita bejek kayak gini, itu bukan yang agresif, karena memang dia mungkin disetting untuk kenyamanan ya, jadi setting dia tidak agresif. Dan even kita pindah ke mode sport pun, jadi untuk ganti dia di tengah sini, pindah ke mode sport pun, tuh, dia bukan yang bikin kita terpelanting ke belakang. Tetap kerasa kayak mobil ini powerful, tenaganya agak meledak sedikit, tapi bukan yang bikin penumpangnya nggak nyaman. Ini disetting jadi nyaman. Ini keren banget sih. Tuh. Tuh, enak banget untuk power delivery-nya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian pakai jasa driver gitu ya, dan driver kalian belum pernah mengemudikan sebuah mobil EV, kalian nggak perlu takut kalian akan pusing, karena memang tenaganya ini dibikin halus. Walaupun di atas kertas tenaganya juga cukup melimpah. Ya, itu aja video review Xpeng X9 kali ini. Dan kalau misalnya ditanya dengan harga yang sudah menembus 1 miliar, apakah mobil ini worth it? Satu kata, yes. Mengingat kenyamanan yang ditawarkan, fitur yang melimpah, terus juga material kabin yang top notch, performanya, jarak tempuhnya, dan juga pastinya desainnya yang bisa jadi show stealer di jalan, harga tersebut terbayarkan dengan maksimal menurut kami. Memang mobil ini bukan yang paling terjangkau di kelas ya, tapi kalau ditanya paling worth it, inilah menurut kami yang paling worth it saat ini. Ya memang butuh beberapa penyesuaian, salah satunya adalah minimnya tombol fisik, tapi in the meantime pastinya hal tersebut bukan jadi masalah. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian gak like video ini, subscribe ke YouTube channel OTW Indonesia, dan juga nyalakan lonceng notifikasi pastinya. Dan juga pastikan kalian sudah main ke Instagram kami di Obsessed to Wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan kalau kalian suka baca berita, kalian bisa membacanya melalui otwindonesia.com. Di situ banyak berita yang komprehensif, berita otomotif di dunia ada, berita otomotif di tanah air juga ada. Oke, sekian video kali ini. Gue Gopas Tobing, signing out.